Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sandika, NPM saya 23312142. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal UAS troubleshooting. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Sistem ini menerima input, memproses, menyimpan data, dan menghasilkan output dalam bentuk informasi. Sederhananya, sistem komputer adalah kumpulan komponen yang saling terhubung berinteraksi untuk menjalankan berbagai tugas dan perhitungan sederhana hingga operasi yang kompleks. Soal yang kedua, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai dari alat hitung sederhana seperti abacus sehingga komputer modern yang kita kenal sekarang. Beberapa tonggak penting yang dalam sejarah komputer meliputi: yang pertama, abacus adalah alat hitung manual tertua. Mesin hitung mekanik diciptakan oleh Blaise Pascal dan Corvée Leibniz. Yang ketiga, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum berukuran besar dan boros energi. Yang keempat, komputer generasi kedua menggunakan transistor lebih kecil dan efisien. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu IC lebih kecil dan cepat. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor memunculkan komputer pribadi PC. Komputer generasi kelima, pengembangan kecerdasan buatan. Soal yang ketiga, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama ada soket prosesor, tempat memasang prosesor. Yang kedua, slot RAM, tempat memasang RAM. Yang ketiga ada chipset, mengontrol komunikasi dan antara komponen. Yang keempat ada slot ekspansi untuk memasang kartu tambahan seperti VGA, card, sound card, dan lain-lainnya. Yang kelima ada BIOS chip, menyimpan pengatur dasar komputer. Yang keenam, PAR atau port untuk menghubungkan perangkat input atau output seperti USB, SATA, dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada jam real time RTC, menjaga waktu sistem. Soal yang keempat, apa fungsi kontrol unit pada prosesor? Yang pertama adalah mengambil instruksi dan memori. Yang kedua, menguraikan instruksi. Yang ketiga, mengontrol eksekusi instruksi. Yang terakhir, mengatur aliran data antara komponen-komponen. Soal yang kelima, sebutkan ScanDisk defragment. Yang pertama, ScanDisk adalah sebuah entitas yang digunakan untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada hard disk. Yang kedua ada defragmentasi, adalah proses menghubungkan kembali potong-potongan file yang terpecah-pecah di hard disk sehingga kinerja komputer menjadi lebih baik. Soal ke-6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Yang pertama, alat input. Yang pertama itu ada keyboard untuk memasukkan teks atau perintah. Yang kedua ada mouse untuk mengatur pointer di layar dan memilih menu. Yang ketiga, scanner untuk memasukkan gambar dan dokumentasi ke dalam komputer. Yang keempat ada mikrofon untuk merekam suara. Selanjutnya ada alat output. Yang pertama ada monitor untuk menampilkan output visual. Yang kedua untuk mencetak dokumen. Yang ketiga, speaker untuk mengeluarkan suara. Yang keempat, proyektor untuk menampilkan gambar dan video pada layar yang lebih besar. Soal yang ketujuh, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Beberapa masalah umum pada komputer dan solusinya. Yang pertama adalah komputer lambat. Solusinya adalah bersihkan disk, tambahkan RAM, dan perbaharui software. Yang kedua, komputer tidak bisa di-booting. Solusinya periksa koneksi kabel, ganti baterai CMOS, menjalankan perbaikan sistem operasi. Yang ketiga, layar biru. Solusinya periksa driver, perbarui Windows, dan perbaiki hardware. Keempat ada virus. Solusinya install antivirus, lakukan pemindahan secara berkala. Selanjutnya, internet lambat. Solusinya periksa koneksi,
dan restart modem atau hubung ISP. Selanjutnya, program tidak berfungsi, solusinya jalankan sebagai administrator, perbaiki program dan install ulang program. Kemudian komputer sering hang, solusinya periksa suhu komponen, perbarui driver, kurangi program yang berjalan. Kemudian suara tidak keluar, periksa koneksi speaker dan perbarui driver sound card. Yang terakhir, keyboard atau mouse tidak berfungsi, solusinya periksa koneksi, ganti baterai, atau install ulang driver. Oke, soal selanjutnya, lengkapi informasi-informasi sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada komponen RAM. Fungsinya adalah memori sementara untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh program. Selanjutnya ada komponen prosesor. Fungsinya unit pemrosesan pusat menjalankan instruksi program. Dan selanjutnya ada komponen hard disk, media penyimpanan data utama dan menyimpan sistem operasi dan program. Selanjutnya komponen LAN card, fungsinya kartu jaringan memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Selanjutnya komponen VGA card, fungsinya kartu grafis yang memproses data visual dan menampilkan di layar. Selanjutnya ada komponen BIOS, dan fungsinya itu adalah basic input atau output system, menyimpan pengaturan dasar komputer. Selanjutnya komponen baterai CMOS, fungsinya adalah memberikan daya pada BIOS pada saat komputer mati. Selanjutnya ada komponen sistem operasi, dan fungsi mengelola perangkat keras dan menyediakan antarmuka bagi pengguna. Yang terakhir ada software, yang fungsinya program yang menjalankan tugas-tugas tertentu pada komputer. Ya, mungkin itu saja video atas pengerjaan UAS saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.